Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Saya akan membuat inverter ya, inverter 600 watt. Sebenarnya ini sekitar 100 sampai 200 watt ya. Karena trafonya tuh kecil. Ini untuk pemula ya. Yang kalau ini sekitar 100 watt ya. Pas misal mau 600 wattan itu trafonya besarin ya. Ini ada trafo CT 5 ampere. Untuk pemula ya teman-teman. Ini gelombang kotak, tetapi ini frekuensinya ini berapa ya, sekitar 50 sampai 60 Hz ya. Frekuensinya seperti listrik PLN. Nah, yang kalian lihat itu di listrik PLN itu pasti ada tulisan 50 sampai 60 Hz garis miring ya. Ini untuk inverternya atau kit inverter ya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe karena saya membuat video ini menggunakan uang banyak. Untuk trafonya itu sekitar 100 ribuan. Nah, ini trafo biasa ya. Trafo biasa. Lebih baik yang kalian gunakan itu trafo untuk inverter ya. Yang kalau untuk pemula itu pakai ini aja ya. Saya juga pemula, baru belajar inverter juga. Sekalian bikin video ya kan. Dan untuk kitnya ini 40 sampai 60-an. Yang paling murah itu 41.000 ya. Itu ada di Surabaya. Untuk ongkirnya gratis ongkir. Untuk pengiriman di Bangkalan ya. Nah, ini dari belakangnya tampak seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini tembaganya untuk di PCB itu bagus ya, kelihatan murni. Dan mari kita rangkai ya. Ini pertama-tama yang kurang timah itu tambahin ya. Misal nggak usah tambahin ya, enggak apa-apa. Oke. Saya akan skip. Ini saya tambahin. Oke, lanjut. Dan ini untuk ada kabelnya ya. Ini yang biru, ini yang kabel 12 volt. Yang ke trafo ya teman-teman. Ke trafo. Pas nanti ke AC, bagaimana ceritanya? Dan ini disolder ya. Disolder menggunakan timah. Blur. Biar gak blur, dihadangin dulu, difokuskan. Biar kalian lebih mengerti. Ini dikasih timah lebih banyak ya, enggak apa-apa. Kalau dikit ya enggak apa-apa, lebih baik ya banyak. Ini untuk ini untuk konduktornya atau kabelnya ini lebih baik harus double ya, agar ampernya atau harusnya itu lebih besar gitu. Dan biar gak meleleh, lama-lama bisa meleleh ya, atau kurang voltase ya bisa. Ini tambah timah. Sebelumnya jangan lupa like
dan subscribe. Ini channel channel bermanfaat ya. Harus tebal ya, kabelnya harus tebal. Nanti saya akan ganti. Ini cuma hanya tutorial kepada Anda. Lebih baik tebal ya, sekitar berapa ya, kayak terserah kalian, yang penting tebal, tetapi jangan terlalu tebal ya teman-teman. Nah, yang ini kan kecil ya, bolongannya kecil, tinggal bornya yang besar-besar. Yang penting kena tembaganya, itu kan ada tembaganya, kayak salurannya itu ya teman-teman. Yang penting jangan sampai terlalu besar dan jangan kecil-kecil begitu. Oke, lanjut ke trafo. Ini trafo CT 12 5 ampere 50. Nah, itu ada tulisannya 50 atau 60 Hz. Itu sampai ya, garis miring itu sampai. Oke, seperti ini tampakan dari depan. Nah, itu kan ada tulisan 12 CT ya, tengahnya itu CT. Nah, yang CT itu tinggal kalian gabung ya, karena ada tulisannya 12 CT ya, 12 CT itu kalian gabungkan saja. Lebih baik menggunakan trafo inverter. Saya rekomendasi, karena trafo inverter itu pas misal dicopkan ya, anggap ada beban gitu, beban 1 watt itu gak nurun voltase yang dari aki itu. Nah, misal menggunakan ini turun, dan jadinya tidak banyak penggunaannya, itu wattnya kecil. Lebih baik menggunakan itu, saran banget ya, menggunakan trafo inverter. Ya memang harganya lebih mahal selisih 50 ya. Ya gitu, lek dikasih beban itu kan lek trafo biasa itu kan turun ya. Nah, pas di bawah 12 volt itu udah gak bisa begitu teman-teman. Ya bisa sih, ini cuma rusak, yang bebannya itu rusak, seperti lampunya bisa rusak karena voltasenya pasti turun juga, yang keluaran atau outputnya. Kan keluarannya AC itu turun nanti begitu. Nah, ini untuk aki ya, kabel aki tuh harus lebih besar ya, jangan kayak pada sama-samain ya, yang pas yang punyanya skutet tuh ya, punyanya PLN itu sama-samain. Oke, ini misal gak pakai ini gak apa-apa. Ini untuk ya lebih baik menggunakan ini itu namanya voltmeter, karena misal di bawah 12 volt itu kalian hentikan saja atau kurangi beban. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya untuk percobaan, karena saya orangnya pas suka kayak pas takut itu, kayak pas tiba-tiba meledak itu,
saya menggunakan adaptor dulu. Misal udah menggunakan adaptor berhasil, harus menggunakan aki, karena ini bisa buat pas mati lampu ya. Nah, ini cek female ya, cek female dari adaptor ya. Ini langsung misal udah benar atau yang kalian menurut benar itu mending langsung ke aki ya, nggak ribet. Misal aki itu ampernya besar, misal adaptor itu 5 ampere, misal punya saya 5 ampere, dan itu voltasenya itu pas 12 volt, enggak 12 volt ke atas. Misal aki paling pas 13 volt, 14 volt begitu. Nah, mulai percobaan. Oke, ini saya menggunakan terminal. Nah, insya Allah pasti bisa kalian, meskipun yang tak tahu yang tak tahu listrik itu bisa. Nah, ini untuk darurat saja, untuk darurat. Misal untuk alat peralatan rumah itu untuk ya mesti kayak TV, kipas, itu kalian menggunakan strong inverter. Strong itu kalau strong inverter itu 1000 watt, 4 watt, kayak 10, ada yang sampai 10.000 watt itu ada ya teman-teman. Itu besar sekali, persis sak kampung ya, hidupin sak kampung, sak perumahan gitu. Ini tegangannya 12,8. Percobaan untuk lampu berapa watt ya? 1 watt kayaknya. Bentar saya lihat. 1 watt. Nah, itu kan ada tulisan 50 atau 60 Hz ya. Hz itu frekuensi dari listrik AC. Nah, ini juga tidak bagus untuk listrik gerak ya, seperti kipas itu tidak bagus. Kalau mau seperti PLN banget itu tuh kalian menggunakan itu gelombangnya itu MSW atau gelombang seperti gelombang laut, ombak. Ini untuk percobaan bisa. Matikan dulu. Oke. Ini untuk Untuk kayak panas gitu ya, teman. Coba 20 watt. Ini sebenarnya bisa ya. Ya, yang namanya menggunakan adaptor percobaan. Pas nanti saya akan mencoba menggunakan aki ya. Ikuti dan jangan skip. Ini masih belum selesai ya. Oke, saya akan skip. Ini tidak bisa ya. Langsung ke aki. Ini menggunakan aki ya. Ini akinya 13 voltan. Nggak tahu berapa ampere. Kita hidupkan. Coba. Ini ya belum ya. Klik. Nah, untuk ngecas 10 watt bisa. 10 watt ya. Ini untuk 5 watt dan 8 watt lampu sekaligus. 10 watt tambah 5 watt tambah 8 watt kalian itu.